Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh, akhirnya manga Baku Hantam Tokyo Revengers Chapter 249 kembali terbit secara resmi di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Banyak sekali kejadian menarik yang muncul dalam satu chapter sekaligus. Mulai dari duel antara fans dan idola, yaitu Ran Haitani melawan Mitsuya Takashi, hingga pertempuran antara sang wakil presiden Tokyo Manji generasi kedua, yaitu Chifuyu Matsuno melawan Mochizuku Kanji. Intinya, chapter terbaru manga ini akan berisi full adegan Baku Hantam, tanpa ada satupun momen drama ataupun kilas balik cerita masa lalu dari para karakternya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 249 berjudul Good Chemistry, atau jika kita artikan ke bahasa Indonesia berarti ikatan yang bagus atau ikatan yang baik. Dibandingkan dengan sebelumnya, judul yang dibuat oleh Ken Wakui kali ini sangatlah kontroversial sekali. Di satu sisi, ada beberapa karakter yang mampu menunjukkan atau memperlihatkan ikatan yang baik dalam pertarungan mereka. Namun di sisi lain, terdapat hubungan yang berlawanan dalam beberapa pertarungan yang terjadi pada chapter terbaru ini. Tentu saja untuk lebih jelasnya, kalian bisa nilai sendiri setelah membaca atau menonton chapter 249 secara langsung. Pada awal chapter, kita pun kembali diperlihatkan kelanjutan pertempuran sengit yang terjadi antara Mitsuya dan Hakai melawan Ran dan juga Rindo Haitani. Jelas sekali pertarungan kali ini bukanlah hanya sekedar menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka, melainkan sebuah perebutan gengsi dan juga gelar tentang siapakah yang pantas menjadi berandalan paling berkelas dan juga karismatik di seluruh Jepang. Di momen ini Hakai pun dengan cepat langsung memberitahu kepada Mitsuya bahwa kombinasi serangan dari Ran dan Edo sangatlah berbahaya sekali. Berdasarkan pengalaman Hakai dan Engri ketika melawan Haitani bersaudara dalam perang melawan geng Tenjiku, Hakai pun menyampaikan jika sinergi dari serangan Ran dan Rindo tidak bisa dipatahkan sama sekali. Tidak peduli seberapa keras mereka berdua mencobanya, Ran dan Rindo Haitani selalu berhasil melancarkan serangan baliknya secara bersamaan. Setelah mengingat semua hal tersebut, Hakai yang biasanya terlihat bodoh pun tiba-tiba saja menjadi sangat jenius sekali di sini. Tanpa pikir panjang, Hakai pun langsung menyarankan sebuah strategi cemerlang untuk dapat mengalahkan Ran dan Rindo sekaligus. Di momen ini, Hakai dengan cepat langsung menculik Rindo dengan cara menggendong tubuh Rindo dan membawanya pergi menjauh dari kakaknya. Dengan penuh semangat, Hakai pun berkata, "Ayo ikut aku dan ayo bertarung melawanku di tempat lain. Takajan, aku serahkan Ran Haitani kepadamu." Melihat hal itu, Ran pun tentu saja sangat kaget sekali. Tanpa sadar, dia pun seketika langsung kehilangan fokusnya dalam pertarungan kali ini. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Hakai, Mitsuya pun tanpa basa-basi langsung memulai pertempuran satu lawan satunya melawan Ran Haitani. Di momen inilah Mitsuya akhirnya berhasil mendaratkan satu serangan fatal tepat ke arah perut Ran Haitani menggunakan pukulan uppercut-nya. Akibat serangan dahsyat ini, tubuh Ran pun sampai terpental ke udara sebelum pada akhirnya kembali terjatuh ke tanah. Melihat keadaan Ran yang masih lemas, Mitsuya pun tanpa basa-basi langsung berkata, "Bangun Ran, akan kuajarkan kau bagaimana caranya bertarung satu lawan satu." Mendengar perkataan Mitsuya tersebut, emosi Ran pun semakin memuncak. Setelah mengumpulkan kekuatannya, Ran pun akhirnya sanggup berdiri kembali. Tapi sayang sekali, belum sempat Ran membalas serangan sebelumnya, tiba-tiba saja Mitsuya langsung berteriak dengan keras dan menyalurkan semua tenaga di kakinya. Dengan satu tendangan super miliknya, Mitsuya pun berhasil kembali mendaratkan satu serangan kritikal tepat ke arah perut Ran Haitani. Saking dahsyatnya serangan ini, tubuh Ran pun sampai terpental sangat jauh sekali. Dan baru berhenti ketika punggungnya membentur gerbong kereta tua yang sudah tidak terpakai. Di momen ini, Mitsuya pun langsung berjalan menghampiri Ran sambil berkata, "Berdirilah Ran, tidak mungkin kau kalah semudah itu." Mendengar perkataan Mitsuya tersebut, Ran pun langsung membalas, "Bodoh, tidak mungkin aku bisa berdiri lagi setelah diajar habis-habisan oleh dirimu." Menariknya, di akhir pertempuran ini, Ran dan Mitsuya pun akhirnya terlihat mampu berdamai. Dan keduanya pun nampak saling mengagumi dan saling melontarkan senyuman. Di panel ini, Mitsuya pun berkata sesuatu hal yang cukup menarik kepada Ran Haitani. Pada akhirnya pertempuran satu lawan satu kita ini merupakan pertarungan yang sangat baik dan juga menyenangkan.
Hal yang serupa juga terjadi pada pertarungan antara Akeshiba melawan Rindo Etani. Sama persis seperti kakaknya, di momen ini Rindo pun nampak tidak mampu membalas satupun serangan yang dilancarkan oleh Akeshiba. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri dengan pasrah menerima serangan demi serangan dari Hakai. Hingga pada suatu titik, Hakai yang emosi pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya dan mengakhiri semua pertarungan ini di sini. Tanpa pikir panjang, Hakai pun mulai mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam wajah dari Rindo Etani dengan kekuatan penuhnya, hingga membuat tubuh dari Rindo terbaring lemas tidak berdaya di tanah. Menarik banget bukan? Padahal belum ada 5 menit semenjak terakhir kali Rindo meremehkan Hakai. Namun pada akhirnya Rindo lah yang ternyata tidak mampu berdiri lagi. Momen pun kini berpindah. Tidak jauh dari lokasi Hakai dan Mitsuya, kini terlihat pertarungan penentuan selanjutnya antara Mochizuku Kanji melawan Chifuyu Matsuno. Walaupun tidak diperlihatkan apa yang terjadi sebelumnya, namun pada panel ini jelas sekali terlihat kondisi dari Chifuyu dan juga Mochi yang sama-sama kelelahan. Meskipun begitu, Chifuyu ternyata tidak mau menyerah sama sekali. Di momen ini sebenarnya Mochi sudah sadar, jika pertarungan ini diteruskan maka dirinya sudah pasti akan kalah. Karena penasaran, dengan kesal Mochi pun bertanya kepada Chifuyu. "Sialan kau Chifuyu, kenapa kau berani bertarung melawanku? Padahal sudah jelas perbedaan postur dan kekuatan kita sangat jauh sekali." Mendengar semua perkataan Mochi tersebut, Chifuyu pun sangat kesal dan merasa diremehkan. Tanpa banyak basa-basi, Chifuyu pun kembali mengepalkan tinjunya. Dan sambil berteriak dengan keras, Chifuyu pun langsung menghantam wajah dari Mochizuku Kanji dengan sekuat tenaga. Hurra! Akibatnya, tubuh dari Mochi pun goyah dan langsung tersungkur di tanah. Pada panel ini barulah Chifuyu menjawab semua pertanyaan Mochi barusan. "Alasan kenapa aku tidak kalah denganmu adalah karena aku ini 100 kali lebih besar dan jauh lebih kuat dari dirimu." Wow, luar biasa banget ya. Satu persatu anggota eksekutif dari geng Tokyo Maji generasi kedua akhirnya berhasil meraih kemenangan besar mereka. Melihat ini, semua anggota geng Toman lainnya pun seketika langsung bersorak-sorai untuk merayakan kemenangan mereka. Bahkan di panel ini, Angry pun berkata bahwa tanpa disadari saat ini semua teman-temannya sudah berkembang menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun di tengah kemeriahan ini, tiba-tiba saja ada salah satu dari mereka yang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Dengan cepat, Smiley pun berkata kepada semua anggota Toman lainnya, "Hei, kalian jangan senang dulu dan juga jangan lengah. Karena saat ini hanya sedikit saja anggota kita yang masih sanggup berdiri dan juga bertarung." Tidak hanya sampai di situ, Smiley pun kembali melanjutkan perkataannya. "Jika sampai geng Katomanji atau orang itu memutuskan untuk bergerak, maka keadaan bisa berbalik dengan sangat drastis." Entah ini sebuah clue atau bukan, yang jelas pasti ada maksud lain dari semua perkataan Smiley barusan. Momen pun kembali berpindah. Saat ini kita kembali diperlihatkan kelanjutan duel sengit antara Presiden Toman generasi kedua, yaitu Hanagaki Takemichi melawan prajurit terkuat dari geng Tenjiku, yaitu Hito Kakucho. Dalam panel ini jelas sekali terlihat, baik Takemichi maupun Kakucho, keduanya sama-sama nampak mulai kelelahan dan juga kehabisan tenaga. Bahkan tubuh dari kedua orang ini pun mulai terlihat babak belur dan juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Di momen ini Kakucho pun dengan lantang bertanya kepada Takemichi, "Hei Takemichi, apa kau sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan kita?" Mendengar pertanyaan Kakucho tersebut, Takemichi pun langsung membalas, "Hah? Apa katamu? Mana mungkin itu terjadi? Aku masih bisa meladenimu bertarung, Kakucho." Walaupun singkat, namun sebuah panel ini sudah cukup menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah dan juga menyerah. Setelah beberapa saat berlalu, kini scene pun kembali berpindah menuju pertempuran selanjutnya, yaitu duel penentuan antara Kawaragi Senju melawan Harucho Sanzu. Sayangnya, lagi-lagi kita tidak diperlihatkan mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Yang jelas di panel ini, terlihat kondisi dari Kawaragi Senju yang sudah babak belur dan juga terluka cukup parah. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, nampak banyak sekali darah yang keluar dari kepala Kawaragi Senju. Hal sebaliknya justru terjadi kepada kakaknya, yaitu Harucho Sanzu. Sejak pertempuran ini dimulai, pakaiannya masih saja terlihat bersih dan tubuhnya sama sekali tidak terluka. Bahkan dalam salah satu kotak dialognya disebutkan
bahwa tidak ada satupun serangan dari Kawaragi Senju yang berhasil mengenai tubuh Haruchio. Atau sederhananya, di momen ini Haruchio mampu unggul bertarung melawan salah satu dari 3 dewa terkuat penguasa wilayah Tokyo. Tanpa pikir panjang, Haruchio pun kembali terlihat mengacungkan pipa besinya dan berniat untuk kembali menghajar serta menyerang Kawaragi Senju. Dengan penuh emosi dan kesombongan, Haruchio pun berkata, "Haha, kau pikir siapa yang sejak kecil terus menjagamu dan juga merawatmu? Tentu saja aku bisa melihat dan membaca semua pergerakan dari dirimu." Scene pun kembali berpindah. Pada akhir chapter 249, kini kita pun kembali diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Lord Baginda Shion Madarame melawan Atsushi Sendo alias Akun. Di mana pada salah satu panelnya, nampak bahwa kondisi dari Akun saat ini sudah sangat babak belur karena menerima semua serangan hebat yang telah dilancarkan tanpa henti oleh Shion Madarame. Ternyata pada pertarungan ini, Shion kembali bertarung dengan cara yang kotor. Dia pun terlihat menggunakan bantuan knuckle atau tinju besi. Itulah yang membuat Akun menjadi tidak berdaya dan juga terluka parah. Namun hal mengejutkan kembali terjadi di sini. Meskipun badannya dipenuhi dengan luka, tapi Akun masih sanggup berdiri. Dalam keadaan terpojok, Akun pun berkata, "Andai saja aku masih menjadi Akun yang dulu, aku pasti sudah mengeluarkan pisauku dan menusukmu serta membunuhmu di sini. Namun saat ini aku sudah memutuskan untuk keluar dan meninggalkan sisi buruk atau sisi gelap dari diriku. Dan aku sudah memutuskan untuk mengikuti jalan yang dipilih oleh Hanagaki Takemichi. Jadi tidak peduli seberapa banyak serangan yang aku terima, aku tidak akan pernah menyerah." Wah, luar biasa banget ya. Chapter 249 ini benar-benar berhasil membuat Oji-san kewalahan dan juga kehabisan suara ketika membaca dan juga menceritakannya. Sejak awal sampai akhir cerita ini, kita benar-benar disuguhkan full adegan baku hantam oleh Kenwaku Sensei, tanpa ada sedikit pun jeda di dalamnya. Pada penghujung chapter ini terdapat juga sebuah author notes atau catatan kaki dari Kenwakui, yaitu Toman berhasil mendominasi jalannya pertempuran besar kali ini. Tapi apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Akun, Senju dan juga Takemichi? Apakah mereka bisa menang atau malah sebaliknya? Banyak sekali hal yang bisa kita bahas dari chapter terbaru ini. Oleh karena itu nantikan terus ya video pembahasannya besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam baku hantam. Yare yare da wa.